hingga menjadi negara yang maju. Dan inilah peserta lomba Sarhil dengan nomor urut 8 dan nomor peserta 12 Adinda Syifa Sabila Zahra, Nazwa Maulida dan Intan Nur Aini. Persilakan. Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan kebarokahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang karim dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang. Dan teman-temanku sekalian, pemuda harapan bangsa yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Di awal kata, tiada kata yang lebih indah dan megah, penuh hikmah dan barokah, sehingga akan mendatangkan karomah apabila diucapkan oleh seorang hambanya dengan istiqomah. Tiada syair yang lebih cantik, antik, dan menarik dari syairnya para pujangga, sebagai pelipur kalbu di kala rindu, pengobat duka di kala lara, yang tak lain ialah puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kudrat dan irodatnya kita semua bisa berkumpul, bertatap mata, berpandang wajah dalam acara peringatan Hari Besar Islam tahun 1444 Hijriah dan menang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun merdeka. Salawat beserta salamnya Allah selalu tetap tercurah limpahkan kepada legendaris umat Islam, bawa kebenaran, dobrak kebatilan, yang mana ia sering disebut Imam al-Muttaqin wa Imam al-Mujahidin fisabilillah, and he is my hero, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Rasulullah Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya Kanjeng Nabi, para sahabatnya Kanjeng Nabi, dan sampailah kepada kita semua selaku umat mutahirin, umat akhir zaman, yang mudah-mudahan mendapatkan SK Safatul Uzma nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang bertemakan Istiqomah dalam berhijrah. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang hijrah sangatlah begitu luas. Sedangkan kata hijrah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berpindah, meninggalkan, dan menjauhkan. Atau hijrah juga bisa didefinisikan dengan al
awil intiqalu min hal ila hal. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Namun secara garis umum hijrah dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, hijrah makaniyah atau hijrah dengan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah bersabda, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diridhoi oleh Tuhanku. Yang kedua, hijrah maknawiyah atau hijrah dengan mengubah diri menjadi lebih baik demi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sejarah pun Rasulullah beserta sahabat muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah demi menegakkan risalahnya yang berupa agama dan syariat-syariat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang benar-benar berhijrah karena Allah, maka mereka tidaklah lain yaitu orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah. Namun dalam hijrah manawiyah dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan. Ketika seseorang menguatkan keimanannya, meningkatkan keimanannya demi menjaga dirinya dari kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Bagaikan karang di tengah lautan yang tak luntur diterjang air, yang tak goyah diterjang badan. Lebih baik maju menjadi kubur, menjadi bubur daripada maju menjadi pupur. Yang kedua, hijrah fikriyah atau hijrah pemikiran. Ketika seseorang memperdalam ilmu-ilmu Islam, memperluas pengetahuannya, karena sebagaimana ada peribahasa mengatakan, ad-dinu siyasatun, agama adalah siasat, agama adalah pikiran. Yang ketiga, hijrah suriah atau hijrah yang bisa dilihat dari cara seseorang berpenampilan, bersifat berbudaya-budaya Islam dan menjauhkan dirinya dari budaya-budaya non-Islam. Dan yang keempat, hijrah sulukiyah
atau hijrah mengubah diri demi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana balasannya dalam kitab hadis Arba'in, hadis pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dalam potongan hadis tersebut pun menjelaskan bahwa barang siapa yang hijrahnya benar-benar karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan urusan dunia sekaligus urusan akhirat. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kalian semua melaksanakan perintah hijrah tersebut? Jika sudah, istiqomahkanlah. Tetapi jika belum, segera lakukanlah. Hadirin rahimakumullah. Ingat, negara Indonesia butuh hijrah. Negara Indonesia butuh perubahan untuk menjadi negara berkembang, juga menjadi negara yang maju. Kenapa Indonesia masih dalam negara yang berkembang tapi tidak menjadi negara yang maju? Masih ada dalam keterpurukan di tengah negara lain berada dalam keemasan. Karena itu semua disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak mau berhijrah, mengubah perilaku buruknya menjadi lebih baik, mengubah individualismenya menjadi kolaborasi, dan mengubah pesimismenya menjadi optimisme. Bahkan umat Islam sendiri pun yang ada di negara kita ini hanya menjadi umat terbodoh, tertinggal, dan tersisihkan. Itulah alasan mengapa hijrah harus segera kita laksanakan. Karena hijrah merupakan pintu gerbang yang akan mengantarkan kita dalam kejayaan dan kesuksesan agama, bangsa, dan negara. Hadirin rahimakumullah, jika seseorang bertekad benar-benar berhijrah, maka ia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana janji Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 yang akan dibacakan oleh Qari'ah kami. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperharapkan kemenangan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk kesimpulan dari awal sampai akhir, hijrah bisa digambarkan sebagai satu transisi dari fase menuju fase yang lebih baik. Karena sejatinya hijrah bukan tentang perpindahan lahiriah saja, melainkan hijrah juga perpindahan dan perubahan batiniah. Hijrah karena Allah perlahan-lahan akan menimbulkan rasa istiqomah. Istiqomah memang berat karena yang ringan namanya istirahat. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk pesan never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar. Wabillahi taufiq fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya untuk adik-adik kita tercinta yaitu Syifa Sabila Zahra, Nazwa Maulida Intan Nuraini yang menyampaikan sarhan dengan tema hijrah katanya. Kita harus berhijrah.